di hati. Dialog hari ini, dialog hari ini. Kita kembali lagi di sajian dialog eksklusif masih bersama Dr. Kenyo, spesialis paru RSUD Seconegoro Wonosobo, dan juga Mbak Uca ya. Kita masih bahas tema yang sangat menarik dan menjadi trending topik akhir-akhir ini adalah coronavirus. Anda bisa bergabung, berinteraktif lewat SMS dan juga WhatsApp di 0822 31185554 dan juga telepon di 323640. Nah, pertanyaan saya selanjutnya tentang virus corona ini banyak sekali sebenarnya yang bakal saya tanyakan nih. Karena penasaran banget gitu ya, kenapa jadi trending gitu. Bagaimana gejalanya, dokter mungkin bisa memberi gambaran, mungkin tidak hanya batuk atau demam gitu ya, gejala yang khas orang tersebut terinfeksi corona, dokter? Jadi apakah tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh infeksi coronavirus itu sama seperti virus yang lain, tetapi ini agak istimewa. Kalau virus biasa itu seperti saya kena influenza ini, ya demam, pastilah gregesi ya, kemudian flu, influenza prinsipnya adalah pilek. Tetapi untuk coronavirus ini, karena yang diserang adalah saluran pernafasan, itu akan terjadi radang paru atau bahasanya bahasa di kedokteran namanya pneumonia, atau bahasa sehari-hari atau awamnya adalah radang paru. Gejalanya adalah ada demam, ada batuk, ada sesak nafas, ya. Nah, kemudian juga bisa di keluhan di saluran pencernaan, tetapi ringan biasanya. Yang lebih banyak adalah di saluran pernafasan adalah yaitu tadi demam. Demam itu pasti diiringi oleh pegel-pegel, ngetok-ngetok gitu ya. Kalau bahasa pasien itu badannya ngetok-ngetok, pusing, kemudian demam, kemudian batuk, sampai sesak nafas atau sulit bernafas. Demamnya bisa diukur dong, ini sampai berapa derajat Celcius? Ya, kalau demam karena infeksi virus itu dan dia akut atau mendadak, itu biasanya tinggi, demamnya tinggi. Sampai 40 gitu ya? Bisa. Gitu. Kalau infeksi yang lama seperti TBC kan beda. Kalau TBC itu juga sama di paru juga, tetapi dia demamnya hanya sumber-sumber, sekitar 37,5, 38 gitu. Kalau ini karena dia akut atau mendadak dan dia karena virus, dia biasanya tinggi demamnya. Ini sebenarnya kalau misalnya nih ada seseorang pulang dari wilayah yang ini ya menjadi wabah tersebut dari Wuhan katakanlah, pulang ke Indonesia dan ternyata dia ada timbul gejala-gejala seperti itu. Nah, di rumah apa dulu nih yang harus dilakukan, Dok, ketika kita menjumpai gejala seperti itu? Ya, jadi mestinya kalau ada tenaga kerja Indonesia atau pelajar ya yang dari China sana, tidak mungkin boleh langsung pulang karena terjadi nCoV 2019 ini. Jadi kemarin sempat dijemput dari tim kesehatan dari Kementerian Kesehatan Indonesia, ada sekitar 240 sekian WNI yang ada di sana dijemput, kemudian tidak boleh langsung pulang ke wilayah masing-masing, tetapi harus dikarantina dulu di Natuna selama 2 minggu, seperti masa hidupnya virus ya, atau masa inkubasi atau masa hidup virusnya itu selama 14 hari. Jadi kalau memang sudah tidak ada keluhan, baru boleh dia pulang ke daerah masing-masing, karena yaitu tadi dia bisa hidup sampai 14 hari. Berarti selama masa karantina tersebut ini dia nggak mendapatkan pengobatan apapun ya, cuma dilihat gejalanya aja gitu ya. Perkembangannya bagaimana gitu ya? Ya, apakah dia muncul keluhan-keluhan radang paru atau tidak? Seperti yang tadi disampaikan, demam, nyeri tenggorokan, batuk, sesek, ya, kemudian atau di daerah perut. Tetapi kalau tidak ada, baru nanti boleh dia pulang ke wilayah masing-masing. Dan itu sudah terjamin tuh ini bebas corona gitu ya? Ya, insya Allah. Tidak ada yang bisa menjamin memang, tetapi sesuai dengan keilmuan kita, masa inkubasi tadi adalah 14 hari atau 2 minggu. Iya.
Oke, dokter, tema yang sangat menarik sehingga sudah mengundang Mitra Pesona untuk bertanya ini. Yang sudah bergabung ada Mas Fathul Qorib di Kejajar. Selamat pagi Radio Pesona, juga untuk Dokter Kenyo dan Mbak Uca. Tadi sudah diterangkan virusnya bukan dari sentuhan tapi dari pernafasan. Terus hubungannya nih dengan makanan hewan liar itu bagaimana? Apakah gejalanya dari dagingnya hewan atau dari hewannya yang kurang bersih atau bagaimana? Terus kalau Pertama dulu ya. Iya. Apakah ada virus itu hidup di daging hewan atau di mana itu ya? Ya, baik. Jadi prinsipnya adalah virus itu ada di hewan-hewan yang masih hidup di pasar itu adalah kelelawar, ular ya, unta. Kalau unta di sana mungkin tidak ada ya, kucing, anjing ya. Jadi hewan-hewan liar itu dia ada di situ. Nah, kemudian di Cina ini masaknya tidak masak betul ya, mungkin tidak matang. Setengah matang mungkin. Ya. Jadi itu yang membuat si virus itu masih ada di situ dan kemudian kita konsumsi dan masuk ke tubuh kita. Itu. Berarti sebenarnya kalau proses pemasakannya sampai matang benar, virus itu bisa mati, Dok. Iya. Jadi informasi dari Kemenkes bahwa salah satu kita menggunakan mencegah supaya tidak terjadi infeksi coronavirus adalah memasak dengan matang daging dan telur. Karena kita tidak tahu ya virus itu ada di mana. Tetapi memang asalnya dari Cina yang kita ketahui dari hewan-hewan liar. Nah, terutama tadi dari Kemenkes juga menyebutkan salah satu pencegahannya adalah kita tidak kontak dengan hewan liar tersebut. Karena kalau kita kontak langsung kita tidak tahu juga hewan virus itu ada di hewan itu dan kita bisa ketular. Gitu. Oke. Terus pertanyaan yang selanjutnya ini masih dari Mas Fathul Qorib tadi ya, untuk pemakaian masker ya di depan hidung atau mulut kan lama-lama jadi basah. Apakah virusnya bisa nempel di situ? Biasanya kan kalau tempat yang basah lembab itu kan virusnya jadi mudah untuk berkembang biak gitu ya, Dok. Terus gimana nih? Ya, betul. Jadi masker itu pasti akan basah karena penguapan dari udara pernapasan kita itu normal dan pasti. Maka masker itu tidak boleh dipakai dalam jangka waktu lama. Jadi harus sering berganti. Kalau sudah basah, kita harus sering berganti. Karena basah tersebut juga pastilah menjadi kotor. Kemudian kalau masalah virus itu bisa menempel di mana, itu bisa menempel di mana saja. Tetapi kita ingat bahwa virus itu adalah coronavirus yang berasal dari negara China. Ya, jadi yang membawa pastilah ada. Jadi tidak kemudian virus itu ini sendiri ya, datang sendiri tidak. Tetapi kalau sampai ke negara kita, itu kita bisa nawar ya bahwa si virus itu pasti ada yang membawa. Jadi tidak mungkin masuk sendiri ke Indonesia. Gitu. Ya, makanya yang berhubungan dengan negara-negara Cina ini sementara semua sudah dihentikan dulu, termasuk impor, kemudian pariwisata, penerbangan, semua sudah di-cut sementara. Jadi China Airlines sekarang kalau kita mau buka, kita mau pergi ke China dengan China Airlines tidak bisa, tertutup sementara. Nunggu sembuh dulu gitu ya? Ya, sampai wabah ini selesai, baru boleh wira-wiri lagi. Tentang penggunaan masker tadi ya, Dokter, ada nggak sih aturan idealnya penggunaan masker itu satu hari itu berapa kali ganti sih? Ya, tidak ada di dalam prosedur tetap bahwa berapa jam harus berganti. Tetapi kalau sudah mulai basah tadi atau sudah mulai kotor, kita harus segera berganti. Ya. Terus itu modelnya langsung dibuang ke tempat sampah atau dibakar dulu gitu untuk mencegah penyebaran virusnya? Oh, tidak. Jadi tidak semudah itu kemudian virus itu itu tadi ya, kita buang kemudian dia mau nempel di mana-mana, tidak. Selama si virus itu tidak menempel di saluran pernafasan maka tidak akan terjadi sakit. Iya kan? Masuk ke saluran pernafasan kita, daya tahan kita jelek, sakitlah kita. Tetapi kalau daya tahan kita baik, insya enggak. Karena daya tahan tadi, ya, perilaku hidup sehat tadi. Jadi kalau kita membuang masker, setelah kita buang, cuci tangan, jangan lupa. Setiap kita melakukan tindakan kita harus
sering-sering cuci tangan. Karena ketika seperti tadi tidak tahu kita apakah menempel di mana, begitu. Iya. Nambahin masalah masker mungkin ya. Iya. Nah, Boleh. jadi kalau standar PPI ya, pencegahan penularan infeksi yang kalau di rumah sakit itu malah kita satu pasien hanya boleh pakai satu masker nih Mbak Susan. Tetapi kalau kita berbicara masalah umum di masyarakat ya tentu akan beda lagi. Nah kita juga harus memahami ada beberapa jenis masker kan. Kalau yang biasa masker yang model macam-macam itu, yang cantik-cantik itu kan memang bisa digunakan ulang, tetapi tidak bisa menyaring debu yang sangat halus. Itu kan hanya untuk partikel yang kasar ya, yang biasanya digunakan untuk pemotor-pemotor itu. Itu memang hanya bisa menyaring partikel yang kasar. Jadi walaupun bisa mencegah, tetapi tidak bisa mencegah 100%. Jadi paling tidak mungkin dia debu-debu yang besar itu oke lah tersaring, tetapi yang kecil-kecil itu masuk ya? Masih bisa masuk, karena dia kan dari kain aja ya, kainnya pun basah. Nah kalau masker yang medis itu biasanya warnanya agak hijau-hijau atau biru-biruan itu yang memang tipis, itu dia lebih bisa menyaring partikel yang lebih halus. Tetapi untuk penggunaannya memang dia hanya bisa untuk sekali pakai. Nah jadi kalau misalnya ini untuk masyarakat, kalau di rumah kan tidak pakai masker lah ya, di rumah kan bersih. Tetapi kalau keluar misalnya naik motor pakai masker itu cuma dipakai satu kali aja. Jangan nanti nyampe rumah disimpan lagi terus keluar dipakai lagi. Tidak begitu. Jadi kalau sudah nyampe rumah dibuang maskernya, nanti kalau keluar pakai lagi yang baru. Jadi jangan dipakai berulang-ulang. Malah mungkin kan harganya mahal jadi dicuci. Kalau udah dicuci ya udah hilang fungsinya gitu, sudah rusak gitu bahannya. Nah, kalau di rumah sakit ada lagi jenis masker yang memang lebih apalah ya, lebih canggih lagi ya. Namanya saya lupa ini teman-teman yang kayak biasanya di ruang bedah itu memang dia sampai yang partikel yang sangat halus pun itu bisa untuk di ruang-ruang isolasi ya dokter ya. Di ruang-ruang isolasi itu khusus itu pasien-pasien TB itu pakai maskernya memang yang lebih apa ya, penyaringannya itu sampai partikel yang lebih halus, jadi masih lebih canggih, lebih ampuh dibanding masker medis yang biasa dijual di minimarket, swalayan pun ada gitu. Jadi memang berbeda-beda, sehingga tidak semua masker itu sebaiknya masker tidak ini ya. Kalau kita tujuannya untuk mencegah penularan penyakit ini, gunakanlah masker yang memang memiliki kemampuan penyaringan partikel itu yang cukup mumpuni, masker medis paling tidak, tetapi tidak untuk digunakan berulang-ulang. Satu kali keluar rumah, ketika Anda kembali dibuang di tempat yang khusus gitu ya. Kalau di rumah sakit memang ada tempat sampah khusus untuk medis, sehingga tidak kita campur dengan sampah dapur atau sampah kantor, itu tidak, wadahnya khusus dan tertutup gitu. Kalau di rumah mungkin ya masukin aja ke dalam plastik ya, plastik, kemudian diikat, masukin tempat sampah, itu paling tidak tidak menular kemana-mana gitu. Karena tidak praktis kalau menyediakan sendiri di rumah gitu ya, untuk tempat sampah yang infeksius. Nah, saya rasa itu untuk masker. Oke, terima kasih. Sekali lagi Mitra Pesona, Anda bisa bergabung kembali di sajian dialog eksklusif sampai dengan jam 11 siang nanti ya. Yang masih menyimpan pertanyaan seputar virus corona, silakan bisa dikirimkan pertanyaan Anda via SMS dan juga WhatsApp di 0822 31185554 dan telepon di 323640. Kita break lagi, setelah jeda kita akan lanjutkan kembali sajian dialog eksklusif. Dialog Pesona masih bergabung di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo. Pas di hati masih di sajian dialog eksklusif bersama RSUD Seco Negoro Wonosobo. Kita di 12 menit yang terakhir ya bersama dengan Dr. Kenyorini dan juga Mbak Uca, masih tentang virus corona. Tapi Anda juga masih berkesempatan untuk bertanya, silahkan SMS dan juga WhatsApp di 0822 3118 5554. Nah, dokter, ini berkaitan dengan merebaknya virus corona ya. Ini juga sepertinya jadi hiasan di media gitu. Dan ini menimbulkan beberapa orang ini sempat menyebarkan berita hoax tentang virus corona nih ya. Misalnya dari buah-buahan. Jangan makan buah yang baru saja dimakan oleh kelelawar gitu ya. Terus juga ada berita tentang kurma yang harus dicuci bersih karena mengandung virus corona yang berasal dari kelelawar juga.
Terus ada lagi virus berbahaya di RSUP Dr. Sarjito juga yang dikhawatirkan corona. Nah, ini dengan berkaitan dengan maraknya berita hoax ini, kita kan perlu ya dengan narasumber yang memang ahli di bidangnya gitu kan untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya berita-berita tersebut gitu. Apakah emang benar-benar benar atau hoax gitu ya? Ya, silakan dokter. Ya, jadi kalau virus itu gampang bisa ya bisa dihilangkan, tetapi yang paling susah memang hoax gitu. Hoax tidak bisa dibasmi ya. Dan parahnya uploadnya bulan ini sampai tahun depan masih muncul lagi. Iya. Jadi memang banyak berita-berita yang produksi dari Cina. Itu kan sekarang ya, itu kan bulan Desember tahun 2019. Nah, jadi bisa kita bisa ini ya melihat bahwa yang di antara bulan itu yang mestinya yang bisa menularkan ya, terutama yang WNI tadi yang pulang dari sana mungkin membawa virus, kemudian itu yang akan bisa menularkan. Tetapi kalau dari makanan atau buah yang dari negara Cina itu mestinya tidak ya, karena kita ketahui bahwa virus itu berasal dari hewan hidup yang sudah dimatikan kemungkinan ya, itu kemudian kita memasaknya tidak dengan baik, tidak dengan matang. Itu jadi bukan berdasarkan dari mungkin kita beli barang dari Cina itu mengandung virus ya. Masa mie instan pakai Cina. Tidak ya. Kemudian kalau buah itu kan berarti tidak ada penularan dari buah itu, bukan sebagai pembawa. Bukan media ya. Tidak ada penularan dari hewan ke buah. Tidak. Tidak. Tetapi dari hewan tadi yang kita curigai, unta, kucing, kelelawar, ini ular, itu kemudian kita makan itu baru bisa menularkan. Tetapi kalau si ini melalui buah, enggak lah ya, buah itu tidak media yang bisa untuk tinggal virus. Ya, ini dari hewan, dari makhluk hewan gitu. Lagi pula kalau buah impor dari China kan pastinya sudah benar-benar dijaga kualitasnya gitu ya, nggak ada yang robek misalnya, nggak ada yang terluka gitu kan. Buah dalam kondisi yang utuh, terus dikemas pakai plastik tuh biasanya satu-satu gitu ya. Jadi itu aman ya dok ya? Iya, jadi tidak semudah itulah ya. Kita bisa milah-milah mana berita yang betul, bahwa kita ingat virus itu tinggal di hewan hidup. Hewan hidup itu kita matikan, kemudian kita masak kan, kita masak untuk kita konsumsi. Nah, kemungkinan virus itu masih hidup karena di dalam hewan yang mau kita makan tadi itu belum sempurna masaknya, ya kematangannya tidak matang sehingga dia masih hidup, ya. Gitu. Boleh nih berbagi tips ya dokter untuk menghindari coronavirus ini atau bahkan virus-virus yang lain lah ya, tidak hanya untuk corona saja. Iya, tetap nomor satu adalah perilaku hidup bersih dan sehat ya, PHBS. Kemudian kita harus menjaga imunitas atau daya tahan kita dengan cukup makan artinya di sini adalah makan bergizi ya. Bergizi itu apa? Seperti kita ingat ya, ada ikan, daging, telur, kemudian ada sayur, kemudian ada susu ya. Jangan kemudian makan cuman kalau nasi rasa sambal. Ya itu. Jadi bolehlah sekali-sekali ya. Untuk meningkatkan daya tahan kita harus makan yang 4 sehat 5 sempurna. Bagaimana daya tahan kita supaya baik? Ya itu tadi, makan cukup, bergizi, istirahat cukup, kerja cukup. Karena istirahat ini untuk meningkatkan daya tahan. Kalau kita kurang tidur, pasti kita akan gampang untuk terjadi penyakit. Kemudian cuci tangan yang sesering mungkin, kita menggunakan masker apabila kita sedang sakit, dan memasak daging dengan sempurna. Dan olahraga jangan lupa. Ya pasti itu, karena hidup sehat salah satunya adalah olahraga. Dan ini, terutama kalau di daerah Wonosobo ini jendela ya, harus ada ventilasi yang bagus karena bisa untuk sirkulasi udara. Iya, sirkulasi udara. Betul sekali. Ada tambahan Mbak Uca sebelum kita akhiri? Iya.
Kenapa saya hari ini sebenarnya sudah sejak kemarin-kemarin ya dengan Dokter Kenyo nih kita tergerak gitu, pengen banget mensosialisasikan tentang virus corona ini, bukan hanya pertama untuk kewaspadaan gitu ya, kewaspadaan, tetapi juga untuk memberikan informasi yang benar karena yang Mbak Susan tadi tanyakan banyak sekali berita-berita yang berseliweran di luar sana gitu tentang virus ini yang memang tidak semuanya salah, tetapi juga tidak semuanya benar, sehingga pintar-pintar pandai-pandailah kita menyaring informasi, apalagi jika ingin menyebarluaskan, sehingga jangan sampai malah menimbulkan kepanikan gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Kenyo, harusnya kita di Indonesia tidak perlu terlalu panik yang berlebihan selama kita memahami tentang penyakit ini, tahu bagaimana mengenali dan bagaimana mencegahnya. Kemudian ketika kita mendapatkan informasi, pertama disaring dulu, dibaca, dipelajari, disaring. Apakah ini informasi yang perlu saya sebarluaskan atau cukup untuk diri saya sendiri? Atau kalau perlu ketika yakin itu informasi yang tidak benar, silahkan diperbaiki informasinya. Cerdas berkomunikasi via media, Mbak Susan. Oke. Terima kasih Dr. Kenyo dan juga Mbak Uca dari RSUD Sujonegoro Wonosobo untuk coronavirusnya hari ini. Sangat bermanfaat ya. Dan terima kasih juga untuk Anda Mitra Pesona yang sudah bergabung di sajian dialog kita untuk hari ini edisi Selasa 11 Februari 2020. Kita sambung lagi lain waktu dan bersatu dalam perbedaan bersama dalam keberagaman untuk Wonosobo Ramaham. Saya Susan Sasmita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.